Saya lanjutkan ke part 4. Nah, di sini apa yang kita lihat adalah gambar satu buah organel sel yang tersusun oleh inti sel dan membran plasma, dinding sel. Nah, kelihatan ya di sini. Inti, bagian dari inti, kemudian di sini ada plasma membran dan dinding sel. Kalau kita lihat lagi lebih dalam, maka pada inti sel itu tersusun dari kromosom. Ini kromosom, bentuknya kayak gini. Itu lebih detail lagi, kromosom tersusun dari DNA, di mana DNA terbentuk dari unit monomer atau nukleotida. Contoh lainnya misalnya membran plasma. Di sini membran plasma terbentuk dari protein, di mana unit terkecilnya adalah asam amino. Bagaimana dengan dinding sel? Dinding sel ini tersusun dari yang disebut dengan selulosa. Selulosa sendiri terbentuk dari unit monomer gula. Nah, jika kita mendengar kata gula, kita pasti familiar dengan karbohidrat, di mana karbohidrat itu adalah biopolimer dengan unit sederhananya berupa monosakarida. Karena polimer, maka karbohidrat juga sering disebut dengan istilah polisakarida. Contoh berapa monomer gula bisa dilihat di sini. Nah, ini yang paling kita familiar itu glukosa ya. Di sini juga ada gula yang terdiri dari 5 karbon. Nah, ini ada 5 karbon, ada juga yang 6 karbon. Nah, monosakarida ini lebih stabil jika dia terbentuk siklik. Nah, cara pembentukan sikliknya seperti ini. Bisa dalam bentuk alfa, bisa dalam bentuk beta D glukopiranosa. Ini contohnya glukosa ya. Tapi mungkin tidak perlu terlalu detail di sini. Kita lanjutkan. Ketika dua unit monosakarida bergabung, maka yang terbentuk disebut disakarida. Dan ikatan yang terbentuk di antara kedua unit ini disebut ikatan glikosida. Jadi ini ada ikatan glikosida. Ini adalah contoh senyawa disakarida. Contohnya di sini ada laktosa. Laktosa itu unitnya terdiri dari gabungan galaktosa dan glukosa. Atau misalnya sukrosa, di sini sukrosa ada gabungan glukosa dan fruktosa. Tidak hanya membentuk disakarida, gula juga bisa bergabung berulang hingga menjadi polisakarida. Ini contohnya adalah tepung. Jadi tepung itu adalah gabungan antara amilosa dan amilopektin. Amilosa merupakan polimer yang dia bentuknya linear. Nah, kalau dari glukosa ya, sementara amilopektin itu polimernya bercabang kayak gini ya. Terus gabung mereka membentuk homopolimer glukosa atau kita sebut juga tepung. Contohnya ya tepung. Kalau disakarida kita hidrolisis, artinya direaksikan dengan air, maka yang terjadi adalah unit-unitnya akan diperoleh kembali. Contohnya di sini sukrosa hidrolisis, nanti kita dapatkan kembali glukosa dan fruktosa. Bagaimana dengan lemak? Lemak itu adalah biomolekul yang tidak larut dalam air, tapi larut dalam pelarut nonpolar. Contohnya di sini senyawa lipid, ada kolesterol, ada vitamin, juga ada triasil gliserol. Nah, di sini ada contoh triasil gliserol. Kalau kita hidrolisis, di mana reaksinya terjadi via katalisis enzim ya, maka akan diperoleh gliserol. Kemudian asam oleat dari unit yang atas, asam stearat, dan linoleat. Ini dari unit yang bawah. Jadi ini masing-masing ya. Diingat lagi bahwa ini mirip dengan reaksi yang sebelumnya udah kita bahas. Di reaksi hidrolisis ester itu bisa menghasilkan turunan alkohol, ini alkoholnya, dan karboksilat.